Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya. Waalaikumsalam. Siapa aku? Waalaikumsalam. Masya Allah. Dinita. Lain lagi gambar Dinita. Masya Allah. Ini. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah. Apa kita judul malam inilah? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nonem. Insya Allah Nonem. Medan hadir Hamdani Al-Bajari. Medan kira tadi orang orang apa tuh tembilahan lah rupanya Medan lah. Amin tarida pinjam bang Masya Allah sama-sama Hamdan Ova. Waalaikumsalam berkat 88. Barakallahu fiq walana amin ya rabbal alamin. Abi Salim. Barakallah. Suara apa guru kayak berisik? Suara apalah burung lah. Suara apa itu guru kayak berisik? Berisik apalah? Suara burung kayaknya di pohon-pohon ini kan banyak suara burung biasanya. Amin ya rabbal alamin. Hamdani Masya Allah. Waalaikumsalam. Kanda masalah falah. Amin ya rabbal alamin. Aman nyaman hidup perezekian. Ustaz awalul akhir aja. Umal iwan. Kayak apa itu Ustaz awal wal akhir wa zahir wa batin. Guru bagaimana supaya hajat terkabul ulun? Ada hajat tetapi belum kabul. Mohon arahannya. Masalah. Kita ini boleh aja berhajat tetapi Allah Ta'ala yang menentukan hajat. Mungkin hajat kita hari ini ditunda sampai dikabulkan pada pas waktunya nanti. Jadi jero orang ikam bah kehendak jero Allah Ta'ala. Tapi aku menghendaki. Anta turid wa ana urid ya Allah Ta'ala. Yalah. Wa kulli syai'in turid wa ana urid. Tiap-tiap sesuatu itu pasti ada nama kehendak. Tetapi kata Allah Ta'ala aku yang menentukan. Terus saja berhajat, terus saja berdoa karena Allah Ta'ala Maha Kaya. Siapa tahu di lain kesempatan belum lagi dapat kesempatan kita. Padahal semua doa itu dikabulkan. Cuma Allah Ta'ala itu memberikan sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan kemampuan kita. Dihembuskan makanya apa? Maknanya apa? Dihembuskan itu diciptakan. Ya kata-kata dihembuskan wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakum sama wal absara wal afidaya. Artinya kami hembuskan, kami ciptakan, kami masukkan, sama aja bila dihembuskan, diciptakan. Itu sebenarnya kata-kata. Cuma dihembuskan itu maksudnya ya diciptakan, diletakkan boleh. Asalnya kan roh itu memang diciptakan. Cuma kata-katanya setelah jadi daging, jadi urat, seberataan sudah subur umur 120 hari lalu dihembuskanlah roh. Artinya kan diciptakanlah roh. Diciptakan roh, maksudnya dihembuskan roh terhadap orang roh. Terima kasih berkah bersama. Apakah wujud roh bisa disaksikan? Wujud roh itu kita, seluruh alam ini wujud daripada roh. Wujud daripada roh. Mun kada bergerak, kung kada ada roh kada bergerak kita. Artinya kenyataan daripada roh itu bisa dilihat dan hakikat daripada roh itu kada bisa dilihat.
Tapi kenyataan daripada roh itu bisa dilihat. Ya seluruh alam nih kenyataan daripada abul arwah, yaitu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bergerak nih karena ada roh. Roh itu pada hakikatnya siapa? Pada hakikatnya roh itu kadada, yang ada cuma nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya. Pada hakikatnya seperti itu. Kalau roh kita tanyakan roh itu seperti apa? Udah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ujar Allah Ta'ala, roh itu urusan aku, jangan ikut mengurusnya. Tetapi jar Nabi, anal abul arwah, aku ini nah abahnya segala arwah. Ini ruhlah itukah yang dimaknai apa guru? Maknai apa guru? Ruhlah itu rahasianya, rahasia daripada Nur Muhammad itu. Kada kawar ruhullah itu disambatakan roh lah, karena dia nur bahasanya tuh. Nur itu artinya nur pancahaya bahasa kita. Kalau bahasa harfiahnya itu, kalau bahasa umumnya rahmat daripada Allah Ta'ala. Jadi nur itu sebenarnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang bicarakan ruh itu sebenarnya kada bisa habis. Cuma dihabiskan ruh itu kadida nur Muhammad, seperti itu sudah selesai. Hingga karena sudah dijelaskan di Quran bahwasanya ruh itu urusan aku, kata Allah Ta'ala. Wujud dan dimanai dalam sebuah ruhullah. Seperti apa guru? Kita ini dimanai dengan ruhullah namanya. Kita ini kenyataan daripada nur Muhammad itu. Jadi kalau pian itu kita ini kenyataan daripada ruh. Pada hakikatnya kalau kita merasa makan, kita ini kenyataan daripada ruh. Mun kada ada ruh kita ini kada bergerak. Nah roh itu adalah kenyataan daripada sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Jadi kita ini sebenarnya bergerak dan berdiam ini adalah kenyataan sifat dan apalnya Allah Ta'ala, bukan kenyataan roh. Seperti itu. Dan roh itu kadada, kalau kadada Nur Muhammad. Jadi kita ini bukan kenyataan daripada roh, tetapi kenyataan Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu kadada kalau kadada sifat dan apal Allah Ta'ala. Karena roh, karena Nur Muhammad itu juga dijadikan oleh Allah Ta'ala. Makanya ulun sering menyebutkan, kalau orang itu tenggelam di dalam Nur Muhammad, Nur Muhammadnya itu kadada pian tenggelam, hilang. Yang ada tuh apa? Jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Kita nih nampak jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Makanya setiap makhluk itu kalau orang mengerti sempurna terus. Kenapa? Karena dia diliputi oleh sifat yang sempurna. Zahiran wa batinannya itu kada lepas daripada sifat yang sempurna. Tetapi kalau musahadanya di Nur Muhammad, maka sempurnalah dia melihat Nur Muhammad pada dirinya. Artinya dirinya kadada nampak Nur Muhammad saja. Itulah jalan tarika untuk mencapai wasil ilallah. Tadi harus melalui jalan Nur Muhammad tadi itu. La ilaha illallah itu sebuah penyaksian. Maka maknanya apa guru? Iya, kita ini menyaksikan bahwasanya diri kita ini kada maujud pada hakikatnya. Letaknya surga itu pang guru di mana? Ya surga itu kan ada yang sekarang kita dapatkan, yaitu ma'rifatullah. Yang kedua adalah surga setelah kita meninggal nanti, ditempatkan di surga juga namanya. Surga itu kalau di dunia ini namanya orang mencapai ma'rifatullah itu adalah mendapatkan surga dunia juga. Jadi orang-orang ahli ma'rifat itu mengatakan kalau dia mencapai ma'rifat atau wasil kepada Allah Ta'ala itu sudah mendapatkan surga dunia. Kenapa? Karena seluruh perhiasan dunia ini hilang nanti. Lenyap apabila orang itu mencapai ma'rifat. Yang nampak apa? Jamal dan kamalnya Allah Ta'ala saja. Begitu juga kalau orang kita nanti di akhirat, itu kalau bertajalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh kenikmatan surga itu kada ada artinya lagi. Kada ada artinya lagi. Karena kenampakan sifatnya Allah Ta'ala itu kesempurnaannya. Karena setiap makhluknya itu apabila bertajali jamal dan kamalnya, maka hilanglah. Kesempurnaan makhluk seperti apapun hilang. Artinya seindah-indahnya kita memandang makhluk, seindah-indahnya kita memandang surga dunia, itu tetap hilang. Karena tidak ada yang lebih lezat daripada mencapai kemakrifatan itulah. Maka tadi ulun jelaskan dah, la ilaha illallah itu wujud Muhammad, ya kenyataannya kita ini lah. Kenyataan seluruh alam ini kenyataan daripada la ilaha illallah. Jadi Nur Muhammad itu tenggelam sebenarnya di dalam la ilaha illallah. Pokoknya bila skala makhluk itu pasti tenggelam di dalam kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena arti la ilaha illallah itu al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Semuanya itu berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta Nur Muhammad. Seperti itu. Karena sifatnya adalah makhluk.
Bang, yang mana yang lebih banyak zikir di antara dua kalimah? Ilallah kah? Illallah kah? Ilallah, la ilaha illallah kah? Atau yang mana aja kada jadi masalah, la ilaha illallah kah? Atau la ilaha illallah dari awal kah? Kada jadi masalah, tidak menjadi masalah. Masalah zikir itu kada menjadi masalah. Yang menjadi masalah tuh kita tuh mengerti dah makna zikirnya tuh. Hadir ndak di waktu kita berzikir itu. Itu yang menjadi masalah. Orang berzikir sir, misalnya hu, orang berzikir ma'rifat hu, orang berzikir hakikat Allah, 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 Allah. Tetapi kalau nya kada mengerti maknanya tuh sama hukumnya zikir syariat sebenarnya. Jadi kalau pian bertanya mana yang lebih banyak berzikir la ilaha illallah kah atau Allah Allah kah atau hu kah? Yang penting pian maknanya tahu. Karena apa? Karena orang yang maknanya tahu kada perlu dia berzikir Allah Allah. Dia menggerakkan lisannya, menggerakkan jarinya, menggerakkan matanya, semuanya sama zikir hukumnya. Asal dia mengerti makna la ilaha illallah. Kalau dia kada mengerti makna la ilaha illallah, wah aku ni berzikir ma'rifat, aku ni berzikir hakikat. Ditanya orang, hakikat dari hu itu apa? Nggak ngerti. Hakikat dari Allah, kamu berzikir hakikat namanya. Tetapi kamu tidak mengerti kalimat Allah itu apa maksudnya. Di dalam hati meyakinkan Allah atau tidak, kada mengerti, kada ada artinya. Kosong aja itu. Sama hukumnya zikir syariat namanya semuanya. Orang yang sudah mengerti zikir hakikat, zikir ma'rifat, itu walaupun tidak mengucapkan Allah, dia bergerak badannya saja sudah merasa diliputi, merasa tenggelam sudah di dalam kalimat Allah, sudah tenggelam bahwasanya dialah yang muncul. Seperti itu. Jadi yang mana? Kalau orang di tahap pertama itu yang abdal la ilaha illallah. Habis itu dilatih Allah, Allah, Allah. Habis itu dilatih hu. Tapi dengan mengerti maknanya hu itu artinya dia. Allah, kita mengatakan Allah di dalam hati kita menafikan, mengisbatkan tiada yang lain selain daripada Allah. Itu jadi yang mana yang abdal? Ya yang abdal bagi orang awam seperti ini. Bagi orang yang mengerti, namanya dia mencari rasanya. Orang yang sudah mengerti itu biar la ilaha illallah, kalau rasanya nyaman, enak, dia berarti zikirnya itu. Jadi orang yang sudah mengerti itu zikirnya tuh kada menentu lagi. Hendak la ilaha illallah, hendak Allah Allah, terserah dia. Yang mana dia enak. Kalau dia mengucap la ilaha illallah, enak. Ngerjakan itu dia. Kalau enaknya Allah Allah, enaknya itu hu, enak itu kerjakan. Enaknya diam dia. Nah itu kalau orang mengerti. Kalau sudah mengerti. Wah lamanya Gusti. Naga Banjar. Amin ya Rabbil Alamin. Masya Allah Gusti. Bodi Borneo, sabar guru. Enggak kada sabar. Anu tunggurukan ulun ini anu teminum ini jadi itu nah. Jadi harus keras suaranya baru keluar dia. Sedangkan di Al-Kautsar di Al-Qur'an surga itu dinamakan langit dan bumi. Surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Surga itu memang ada, tetapi keindahan surga itu tidak ada apa-apanya kalau yang punya surga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hamba pakir, masya Allah. Amin lagu, masya Allah lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Salah menulisnya ismukum lain ismun alaikum Ustaz. Jalan kada kayak itu tulisannya Saifullah karena sama orang salah. Waalaikumsalam. Allah Muhammad Saifullah masyaallah. Hingga tiada ada lagi aku yang ada hanya dia, begitukah guru? Iya. Jadi namanya kita menafikan dulu ilallah. Kalau mengucap Allah itu di musahadahnya tiada mawjud ilallah, tiada yang bergerak ilallah. Makanya mulutnya keluarnya Allah.
Seperti itu terus, merasa dia ada Allah yang ada, merasa dia mendengar Allah yang mendengar, merasa dia melihat Allah yang melihat. Nah, setelah itu rasam Allah itu baru hu artinya dia Allahnya keluar ke dalam lagi, dialah Allah. Karena bila bergerak dialah yang nampak. Tidak bisa lagi dia menyebutkan namanya karena sudah meliputi dia. Habisnya akhir itu la harfin wala sautin. Tidak bersuara lagi dia. Tidak ada lagi huruf, tidak ada hu, tidak ada Allah. Dia diam. Diam di mana? Karena dia tenggelam sudah di dalam yang punya wujud tadi, yang punya sifat tadi, yang punya af'al tadi. Jadi diam dia. Kenapa? Karena dia sudah dinampakkan sifat yang sebenarnya, af'al yang sebenarnya, zat yang sebenarnya. Dia tenggelam di situ sehingga dia melihat kebesarannya, kesempurnaannya. Lalu dia bila sautin wala harfin, kada bisa lagi berhuruf, kada lagi bersuara dia. Asalnya la ilaha illallah, asalnya Allah, asalnya hu, asalnya habis itu diam. Tidak ada lagi huruf, tidak ada suara. Semuanya tenggelam di dalam hu, di dalam dia itu. Di dalam dia, di dalam hadrahnya hu, dialah yang nampak. Dialah yang punya sifat, dialah yang punya af'al. Disitulah namanya makam wasil ilallah. Guru ketika sembahyang tapi lupa rakaatnya, tetapi dilanjutkan sahaja, sah hukumnya. Dilanjutkan, lupa rakaatnya harus ditambah 1 rakaat. Masya Allah, amin ya. Palembang menyimak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kandangan hadir iputs. Masya Allah. Nama Allah nangka 100 saben hari. Lihati di YouTube ulundah. Hingga saben hari nama Allah 100 itu. Pian lebih 100 nama Allah Ta'ala itu. Bila pian melihati, bila pian sudah tetamu, bila sudah pian wasil terhadap Allah Ta'ala, pian kada butuh lagi namanya itu. Kenapa? Karena kesempurnaan nama itu sudah lengkap di zatnya. Jadi pian kalau hendak tahu nama Allah Ta'ala nang 100, nangka 100 terus sampai ke atas. Itu pian wasil dulu makam pian. Inggi, wasil ilallah dulu. Artinya pian bujur-bujur bertemu dengan itu asma, bertemu dengan itu sifat, bertemu itu dengan zat, bertemu dengan itu apal. Bila tetamu dengan zatnya, wasil ilallah namanya. Sudah dinampakkan kebesaran zat, kebesaran asma, kebesaran sifat, kebesaran apal. Maka di situ pian kada butuh lagi nama yang 100. Kenapa? Karena kesempurnaannya ada di situ udah semuanya. Jadi kayak apa guru? Belajar. Nah, belajar kita supaya kita tuh mencapai wasil itu dengan guru dibimbing. Mengujar orang, aku nih pandang kesempurnaannya yang ke 100. Ini artinya sempurna bila pian mengenal diri pian, lalu sampai tenggelam diri pian, maka pian sempurna tuh mengenal yang 100. Itulah dinamakan insanul kamil mukamil. Sempurna pian menyerahkan sifat pian, menyerahkan af'al pian, sehingga pian bertemu dengan namanya wahdatul wujud tadi, yang sebenar-benarnya nang mawujud yang satu. Nah, bila wujudnya ketemu, berarti pian sudah kenal tuh dengan sifatnya, dengan asmanya, dengan af'alnya. Kenapa? Karena sifat af'al asma itu kada bisa lepas daripada wujud tadi itu. B. Assalamualaikum dari Tuban. Masya Allah. Ini mudah syat. Ya Karim. Masya Allah. Terima kasih. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Masya Allah, Syaifullah, benar ya. Iya, Masya Allah ya. Kada teliong kalau inilah pertanyaannya. Terima kasih Wahyu, Masya Allah ya Karim, ya Hanan. Kayak apa guru mengamalkan salawat niat kita? Niatnya bersalawat ya kepada Nabi. Niat itu lain musyahadah nantilah. Kalau kita berniat ya kita bersalawat, sengaja aku bersalawat sudah karena Allah Ta'ala. Artinya sengaja aku memuji Nabi karena Allah Ta'ala. Memujinya. Memuji Nabi karena Allah Ta'ala. Niat itu lain musyahadah lah. Lain musyahadah. Kalau kita memusahadahkan misalnya dalam bersalawat kayak apa memusahadahkannya. Nah itu ada tingkatannya. Tingkatan orang awam dia bersalawat kepada Nabi Muhammad bin Abdullah. Kalau tingkatan orang nang salikin, dia memasrahkan dirinya, menyatakan dirinya sebagai Nur Muhammad, memasrahkan dirinya Nur Muhammad, dan dia bersalawat kepada Nur Muhammad. Jadi itu lala nurin ala nurin. Nah ketika seseorang memasrahkan dirinya bersalawat itu dengan Nur Muhammad, maka ketika itulah Nur Muhammad itu bersalawat terhadap dirinya. Kenapa? Karena dia sendiri yang bersalawat berarti. Nggih.
Itu nurin ala nurin namanya. Itu dinamakan salawat sir namanya. Bergerak dia jadi salawat sudah. Seperti itu garaknya. Karena dia mengingatkan batang tubuhnya. Seluruhnya dia dengarkan yang keluar Nur Muhammad. Ketika dia membaca sallallahu ala Muhammad. Dia merasakan bahwa yang keluar itu Nur Muhammad. Yang mendengarkan Nur Muhammad. Yang bergerak Nur Muhammad. Itu kalau di tingkatan salikin. Dia harus menyaksikan terus waktu dia bersalawat itu. Bahwasanya dirinya adalah kenyataan Nur Muhammad. Jadi seluruh yang keluar pada dirinya adalah Nur Muhammad. Itulah dinamakan zikir sir namanya. Di mana seseorang itu memasrahkan dirinya terhadap Nur Muhammad. Nah, yang ketiga yaitu ketika seseorang itu wasil terhadap Nur Muhammad, dia tidak lagi merasakan, dia tidak lagi merasa makan, dia tidak lagi memasrahkan, tetapi dia lebur sudah dengan Nur Muhammad tadi itu, maka di ketika itulah dinamakan salawat jat namanya. Sudah nampak dia itu dengan Nur Muhammadnya, bergeraknya bukan lagi dimusahadakan, dinyatakan Nur Muhammad, tetapi tatkala dia bergerak, melihatlah jamal kesempurnaan itu Nur Muhammad tadi pada dirinya. Manakala dia ucapkan sallallahu ala Muhammad, maka nampaklah yang bersalawat dan yang disalawati tadi itu. Tenggelamlah yang disalawati tadi terhadap orang yang bersalawat tadi. Siapa? Yaitu yang menjadikan Nur Muhammad itu. Jadi dua itulah nanti yang akan lebur. Itulah makam namanya wasil, wasil namanya terhubung. Pana Nur Muhammad itu pada Nurullah. Itulah tingkatan orang yang lebur di dalam salawat tadi itu. Wallahu a'lam. Teliung kan kadang kostum logo pici di sini ya teman. Malaysia itu kalau tidak salah. Assalamualaikum Palangkaraya hadir masalah. Ada yang teliung kamu moderator pertanyaannya. Kalau kita merasa disulangi makan sama yang punya sifat, iya. Guru sifat Allah Ta'ala mukhalafatuhu lil hawadis, maksudnya berbeda dengan kita. Hawadis itu kan makhluk namanya. Berbeda dengan makhluk, kita melihat penglihatan Allah Ta'ala kada sama dengan kita. Melihat kita pakai alat, melihat Allah Ta'ala kada pakai alat. Melihat kita terbatas, penglihatan Allah Ta'ala kada terbatas. Di situ kita merasa makan. Penglihatanku ni diulah, berarti aku ni diulah penglihatanku ni. Siapa nama ulah? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti aku ni berhajat kepada melihat. Pakir aku ni daripada melihat. Kada boleh aku ni mengakui bahwasanya aku melihat. Kada boleh aku ni mengakui aku mendengar. Kada boleh aku mengakui mewujud. Asalnya kada ada diadakan. Berarti ada aku ni diadakan Allah Ta'ala. Berhajat aku kepada Allah Ta'ala. Berarti seluruh batang tubuhku ni kada ada pada hakikatnya. Pada hakikatnya diadakan oleh Allah Ta'ala sehingga ada aku ni pun artinya diadakan pulang, bergerak, berdiam, mendengar. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi apa yang kita miliki kadada la mawjuda ilallah, la qudrata ilallah, la hayata ilallah, la sami'a ilallah. Baru kita mengerti siapa yang mawujud sebenarnya, siapa yang mendengar sebenarnya, siapa yang melihat sebenarnya. Kalau kita kembalikan, kalau pian kada mengembalikan, itulah namanya terhijab pian, kada mati pian di dalam hakikat namanya, kada tabulik pian, kada innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi seumuran kita kada bisa kenal dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Kada bisa kita menghilangkan akuan, tak pakai sifat orang terus, tak gunakan apal orang terus, tak pakai zat kita terus, parasa ada terus. Jadi kada mau kita melihat wujud yang sebenarnya. Kenapa? Karena kita merasa mewujud. Kada mau pian, karena pian kada mau kembali, kada sadar bahwasanya wujud pian seberataan ini zahiran wa batinan itu diadakan. Bila diadakan berarti ampun orang tu seberataan. Pian mengakuinya, itulah yang menjadikan kita tahijab namanya dengan akuan tadi. Makanya orang yang seperti ini banyaki berzikir ilallah, Allah, zikir sir, zikir nafas, musahadah, murakabah, supaya kita itu mengembalikannya itu benar-benar kembali dari zahir sampai ke batin, kembalikan ke hadratullah, kembalikan kepada hadrahnya yang punya. Disitulah nanti kita akan bertemu dengan yang punya. Kenapa? Karena kita kadang merasa apa-apa, sehingga nampaklah siapa nama wujud sebenarnya, siapa yang hidup sebenarnya, siapa yang nyata sebenarnya, yang meliputi diri kita ini. Wallahu a'lam. Guru 14 tahun adab lawan Allah Ta'ala itu kayak apa? Tadi itu ulun padahkan sudah. Adab lawan Allah Ta'ala. Adab Allah Ta'ala itu jangan memakai ampun sidin. Masya Allah, barakallah.
Kalau ada yang taliung disimatkanlah. Amin ya rabbal alamin ya insyaallah. Kalau ada pertanyaannya yang kelewatan itu disimatkan. Guru ada bilang Nur Muhammad itu kadim, ada yang madahkan. Muhadas penjelasannya guru. Iya. Nur Muhammad itu kalau dia sudah jahir itu kada kadim lagi. Kada kadim lagi Nur Muhammad itu kalau dia sudah jahir dijadikan awalu makhlukin baraja fil alam ya. Di dalam anu sama tuduran awal-awal makhluk yang aku keluarkan aku jadikan ujar Habib Ali dari habis Jabir yaitu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya adalah awal yang dijadikan itu kada kadim lagi. Yang kadim itu kayak Pak ulun contohkan lah biar supaya paham Nur Muhammad itu kadim. Nur Muhammad itu kadim ketika Nur Muhammad itu belum dijadikan. Di mananya? Di mana letaknya Nur Muhammad itu sebelum dia dijadikan di ilmunya Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala kadim gak ada? Kadim. Iradat Allah Ta'ala kadim gak ada? Kadim. Kudrat Allah Ta'ala kadim gak ada? Kadim. Seberatan jad Allah Ta'ala kadim gak ada? Kadim. Nah ketika dia itu di dalam hadrah ilmunya itu kadim. Nur Muhammad itu. Ketika ulun hendak menjadikan ini nah. Hendak menjadikan ini nah. Belum ini ulun jadikan di dalam ilmu ulun. Ilmu ulun itu kadim gak ada? Kadim. Kalau seandainya ulunnya Allah Ta'ala bahasanya itu seperti itu kadimnya. Kenapa? Beserta dengan sifat yang kadim. Tatkala ulun jahirkan ulun ulah kada kadim laginya. Karena dia sudah jahir. Seperti itu. Kita nih kada kadim. Kalau masih di dalam hadrahnya Allah Ta'ala kadim. Makanya orang itu kita nih kembalikan dulu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innalillah. Asalnya daripada Allah Ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un. Kembali kita kepada Allah Ta'ala. Kembalikan kepada Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita tuh merasakan namanya fanafilah, bakabilah. Supaya kita merasakan di sifat Allah Ta'ala tuh kita tenggelam. Merasakan kita kesempurnaan sifat yang kadim tadi. Merasakan kita dengan sifat yang baka tadi. Jadi orang itu dinamakan panafilah bakabilah apa? Ketika seseorang wasil di mana dia itu kadang merasa lagi mempunyai sifat, mempunyai apal, mempunyai jad. Kenapa? Karena seluruh sifat dan apalnya diganti oleh Allah Ta'ala. Basariyahnya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diganti dengan Rabbaniyah. Itulah namanya, orang itu namanya fanafilah. Pana pada sifatnya, pana pada apalnya. Dia tuh pana pada apal pada sifat itu artinya benar-benar dikala dia bergerak, dia merasakan itulah fa innama tuwallu fasama wajulah. Tidak ada lagi yang nampak pada dirinya ini selain daripada rahasia sifat Allah Ta'ala itu terbuka di geraknya. Disitulah namanya dia melihat jamal kamalnya Allah Ta'ala di dalam geraknya, di dalam penglihatannya, di dalam dalam pendengarannya. Walhasil seluruh batang tubuhnya di dalam sifatnya Allah Ta'ala. Disitulah yang dinamakan pana jurang. Hilang dia itu di mana pana filah, maksudnya pana pada sifatnya, baka pada sifatnya. Disitulah terbukanya sifat baka Allah Ta'ala. Disitulah terbukanya sifat kidam Allah Ta'ala. Disitulah terbukanya sifat sama yang sebenarnya. Arab tu Rabbi birrabbi sudah. Aku kada kenal dengan sifatku, tetapi sifat Allah Ta'ala itulah yang nampak pada sifatku. Aku kada kenal dengan apalku, apal Allah Ta'ala itulah yang nampak dengan aku. Aku tidak kenal dengan jatku, yang mawujud itu cuma jatnya saja yang ku lihat. Kesempurnaan jatnya saja. Disitulah dinamakan kita tuh merasakan bakabilah panapila. Nah itu kalau hendak merasakan itu kita kembali ke situ. Itu pun kalau ditarik oleh Allah Ta'ala, dijadikan kita itu tubadil namanya. Berpindah basariyah kita. Basariyah apal kita, basariyah sifat kita, basariyah jad kita kembali kepada yang asal yang punya, yaitu kita kembali ke dalam waktu di masa kadimnya bahasanya itu. Nah sama dengan Nur Muhammad tadi itu. Karena kenyataan diri kita ini Nur Muhammad, kembalikanlah Nur Muhammad itu kepada hadrah di awal dijadikan, yaitu Nur Muhammad tadi itu. Rasakan kita nang mawujud ini, gerak diam kita ini, tenggelamkan di Nur Muhammad. Apabila kita tenggelam di dalam Nur Muhammad, nah Nur Muhammad itulah yang kenal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena seluruh alam ini, itu semuanya di dalam kandungan Nur Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul afla wa minhu taparra'al wujuda khalqan ba'da khalqin bima hadasa wa ma taqaddam. Dari nur itulah kita ini ada, gerak kita ada, melihat kita ada, mendengar kita ada,
semuanya pada diri kita ini bergerak, ini adalah kenyataan nur. Berdiam kita adalah kenyataan nur. Seberataannya sudah kenyataan nur. Ada lagi apa lagi disambetakan? Bila ulun mengatakan seluruh batang tubuh itu nur, berarti yang keluar itu nur tak, nambah gerak itu nur tak, bulu hidung nur tak. Ada dan kada nurnya demi Tuhan. Seperti itu. Ada yang terliong kamat. Kalau kita merasa ya sudah. Pian itu adab yang sebenarnya dengan Allah Ta'ala itu nanti setelah pian wasil baru pian tahu adabnya. Adab yang sementara ini kalau kita di makam salik ini menyerahkan seluruh kita yang ada. Seluruh yang ada pada diri kita ini kita serahkan dengan Allah Ta'ala. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan mengakui apa-apa. Itu adab kita tuh. Adab kita. Nanti pian kalau sudah di makam wasilnya tuh berapa tahu adabnya. Bila dibukakan Allah Ta'ala kekayaan Allah Ta'ala tahu pian adab pian. Kada boleh pian para sepakir aja, bukan diulah-ulah. Kalau Allah Ta'ala menampakkan di gerak kita ini kudratnya, pian berasa lemah tuh. Bila pian dirasakan iradatnya Allah Ta'ala di waktu kita terbuka itu, maka pian kada ada berisi kehendak sedikit pun. Malu pian berkehendak. Apalagi dibukakan ilmunya, rahasianya ilmu ada dari Allah Ta'ala. Seluruh batang tubuh pian itu jahir batin pian itu kelihatan oleh pian. Kalau ilmunya, karena setiap sifat Allah Ta'ala lah, ingatkanlah. Setiap sifat Allah Ta'ala di ketika kita wasil itu dibukakan, maka di setiap itu juga kita merasakan bagaimana ilmu Allah Ta'ala itu meliputi kita. Kita jadi bodoh, jadi hina. Karena apa? Karena kita diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu. Ilmu mengetahui kita, seorang yang mengetahui itu merasa dipantau oleh Allah Ta'ala. Bahasa kita tuh ujung kuku kita nih lah. Ujung kuku kita yang paling halus ini lah. Kita seolah-olah tahu di situ ada ilmunya Allah Ta'ala. Saking ilmu Allah Ta'ala tuh terbukanya di waktu kita tuh terbuka hijab. Disitulah maksudnya kita tuh sempurna mengenalnya tuh. Mengenal ilmu Allah Ta'ala tuh dengan ilmunya juga. Yang dengan pengenalan itulah kita bertambah ma'rifat dengan ilmu Allah Ta'ala. Inya kadang mesti ilmu nanti dibukakan pian. Basar, kalam. Sifat Allah Ta'ala tuh bisa terbuka semuanya nanti. Ngalih ulun mengisahkan itu. Mengisahkan tuh joknya luar biasa pian, nyaman benar. Pokoknya pian kalau terbuka itu seperti pian melihati orang lah di hadapan nah, melihati diri pian tuh nah. Nampak benar bila bergerak sedikit nampak benar inya tuh. Nah itu namanya meliputi pian lau. Ibarat pian itulah ulun beri surban plak sebijian. Pian kenal dengan ulunnya berhadap dengan pian japai surban tuh nampak ulun. Di situ nampaknya di setiap ujung setiap inci daripada surban yang ulun berikan lawan pian itu nampak ulun. Kalau pian kenal dengan ulun, kalau pian kada kenal kada mau nampak dia. Misalnya ulun memberikan gelas ini dengan pian, manakala pian mengingat mengangkat gelas ini pian sudah nampak tajali ulun. Ulun ini tajali sebijian di gelas ini. Di mana? Di ujung, di bawah, di tengah semuanya meliputi namanya. Kalau batang tubuh kita ini seberataan adalah kenyataan ilmunya Allah Ta'ala. Kenyataan sifat Allah Ta'ala di mana kita kada tajali. Kalau kita sudah panah itu semuanya nampak enak. Makanya sifat Allah Ta'ala itu maujudatun qaimatun bijatihi. Sifat Allah Ta'ala itu adalah sifat yang maujud yang nampak sebenarnya. Qaimatun yang bertempat bijatihi dengan jatnya. Manakala jatnya bertajali kita hilang. Disitulah nampak jatnya, sifatnya, asma'nya, apalnya. Wallahualam. Kalau mengisahkan panah itu pian, iya itu sudah. Namun pian tuh panah pada rumah irama. Ini sebijian awak pian tuh kelihatan rumah irama. Seperti itulah namanya panah itu. Pian kada merasa pian lagi, tetapi orang nang pian nang musahadahkan itulah yang timbul. Misalnya ulun ini memusahadahkan seorang penyanyi atau seorang guru. Misalnya ulun musahadahkan seorang guru. Manakala ulun memandang diri ulun ini, sifat ulun, apal ulun, jat ulun ini sama ulun persisakan dengan guru. Walaupun kada persis kurus misalnya, tetapi ulun musahadahkan inilah guru. Inilah guru, inilah guru, inilah guru. Ulun pandang guru. Akhirnya pian merasakan diri pian bukan diri pian, tetapi merasakan guru pian. Itulah namanya tubadil. Bergantilah batang tubuh pian dengan batang tubuh guru pian. Itulah namanya wasil. Bergantilah jat pian, sifat pian, apal pian dengan apal dan sifatnya Allah Ta'ala aja yang nampak. Wallahu a'lam. Kalau kada jelas itu, apalagi menjelaskannya.
Hmm. Kalau lihat nafas Allah Allah itu kayak Pak Guru sama aja. Handak Allah kah handakhu kah. Pianlah ulun menjelaskan ini sudah ditingkatan kada lagi zikir itu nah harus Allah, harus lagi hu. Kada. Kalau di tingkatan awam harus seperti itu. Harus memasukkan hu dimasukkan, dinyatakan la maujuda la kudrata la iradata sampai timbul yang hayat yang sebenarnya. Tahan napas itu nah. Dalam hati dikatakan la maujuda la iradata, seberataan, ditutup mata baru dibuka mata kita ini Allah, dilihati batang tubuh kita ini nah kenyataan inya dengan pandangan inya juga seperti itu. Nah di dalam hati tidak ada yang hidup, rasakan dulu siapa yang hidup sebenarnya. Sesudah kita benar-benar innalillahi, sudah kembali kepada Allah Ta'ala, wa inna ilaihi rajiun, mati sudah kita, yang nampak yang hidup, baru kita buka mata kita Allah. Rasakan, lihati batang tubuh kita ini dengan pandangan yang hayat tadi, dengan pandangan yang hidup, yang punya kudrat tadi, bahwasanya kita ini kalau kada ada yang hidup kada maujud. Jadi dialah yang memandang kenyataannya. Umah ini pian sudah musahadah yang sebenarnya ulun padahkan itu. Dialah yang memandang kenyataannya karena kita kada ada lagi. Tapi ini masih di makam musahadah, belum tubadil lagi. Ini namanya pian itu mengganti dulu nah di pandangan musahadah. Aku kada maujud. Bila aku kada maujud, siapa nama maujud? Siapa nama memandang maujud nih? Inya juga rasakan terus tahan napas, jangan kada dikeluarkan mati kena pian. Tapi pian kalau jikir napas tuh kadang-kadang lupa pian mengeluarkan napas pian. Lawas piannya mengeluarkannya. Karena kita tuh hanya tenggelam di dalam hadrahnya, di dalam nang bujur-bujur sifat hayat tadi itu nah. Jadi kita tuh hayatnya kada bernapas lagi. Lawas kita baru mengeluarkan napas kita tuh karena asik. Kada mau ila ilallah, la maujuda ilallah, la kudrata ilallah. Rasakan siapa yang hidup sebenarnya. Ini musahadah yang bujur lah. Ulun bujur-bujur kalau ulun belajari nah musahadahnya dah. Nah tarik napas nah. Rasakan yang hayat itu sebenarnya dulu. Siapa yang sebenarnya hidup itu. Nah habis itu keluarkan, sudah nampak di dalam itu Allah misalnya yang bujur-bujur, pian yang hidup sebenarnya. Kita kada ada lagi itu mengatakan aku, pian yang hidup kada ada lagi. Cuma yang kita rasakan dia aja yang ada. Baru kita keluarkan Allah. Kita lihat batang tubuh kita ini kenyataan daripada sifat yang maujud tadi itu. Kalau kita di tahap kayak inilah, pian yang maujud. Oh ini kenyataan itu masih di makam musahadah, pian masih ada. Nang bagus itu pian kadada sama sekali di waktu pian mengeluarkan tuh pian memang sudah kadada. Sehingga dialah yang memandang akan kenyataannya. Dialah yang memandang akan kenyataannya. Dialah yang memandang akan kenyataannya. Artinya pian kadada yang memandang. Kayak itu juga dengan Nur Muhammad itu. Pian memusahadakan Nur Muhammad itu tenggelamakan dulu Nur Muhammad pian. Di dalam Nur Muhammad lalu pian pusut awak kita nih sallallahu ala Muhammad, bahwasanya batang tubuhku ini kenyataan Nur Muhammad, yang memandang Nur Muhammad, yang dipandang Nur Muhammad. Jadi harus meyakinakan sabarataan nurin ala nurin, jangan ada pian. Nah itu sudah tak. Di dalam ilmu tasawuf apakah sifat Allah Ta'ala itu baharu? Maulah baharu. Sifat Allah Ta'ala itu kada mau baharu kenyataannya nih nang baharu sayang ay. Kita sifat kita nih nang baharu, mun sifat Allah Ta'ala itu mun baharu apa? Tidak bisa. Nah terang daripada bulan ya sudah, apalagi dah terang daripada bulan ini sedang ay guringan. Penyebab kulir mujahadah kayak apa guru supaya rajin mujahadah melatih mamalakannya? Berujlah, makanya kita itu kalau bermujahadah ini harus di bawah bimbingan guru. Jadi guru berujlah itu untuk merasakan, memesrakan, melatih mujahadah, riyadhah, puasa. Seperti itulah. Jadi kita harus seperti itu, sir rahmatlah.
Nah, mantap tuh ganji lain. Kada ada lagi bernama ialah mustahil bernama aku panah aja mustahil. Aku Nur Muhammad yang ada. Itu di makam musyahadah masih hilang itu. Kada apa-apa, kada menyalahkan kita. Tidak kita menyalahkan orang bagaimanapun cara orang. Ini musyahadah murakabah itu terserah orang nantilah. Kita kada boleh menyalahkan karena tujuannya adalah sama-sama mutu qabla antamut, mematikan dirinya pada hakikat supaya nampak yang hakikat yang hidup sebenarnya. Itulah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Gusti. Gusti ini sudah mengalami juga sidin. Mengalami bagaimana zikir nafas yang sebenarnya itu sudah ketemu maksudnya. Sudah wasil ananda siji, masya Allah, tabarakallah, sihatan sekeluargaan, masya Allah. Kalau kita merasa sudah tadi itulah jawabannya. Amin. Siti Istifadah, apakah mengajarkan tarikah guru mursyid? Mesti guru mursyid, paham guru, masya Allah. Terima kasih semuanya, masya Allah. Thank you, I love you. Wah, kayak apa lagi dah. Guru apa sudah tadi, jangan 2-3 kali lah bertanya tuh, nah jangan 2-3 kali, cukup satu aja. Karena ulun terbaca. Kalau mendoakan ulun marah 2-3 kali suka ulun. Kalau pertanyaannya itu sudah dijawab, maksudnya jangan usah, pasti ulun jawab karena ulun beriritan aja. Insya Allah kecuali waktunya tidak ada. Alhamdulillah Muhammad Fakir, masalah ini. Siti pada guru izin batakun ulun tadi malam guring bermimpi melihat. Nah, sebenarnya aneh orang bermimpi itu melihat dirinya. Cuman yang seperti apa dulu? Kalau kita bermimpi itu kan pasti melihat diri kita, mustahil melihat diri orang. Nah, itu kebanyakannya kita melihat diri kita. Bang lantaham seperti apa? Kita itu biasanya kalau bermimpi melihat diri kita berkelahi, melihat diri kita apa macam-macam. Maksud pian seperti apa? Apakah pian bermimpi kada pernah melihat diri pian? Kayak itu maksud ulun. Memang bermimpi itu kita melihat diri kita. Ini sama-sama. Min, terima kasih. Insyaallah. Minta nomor HP apian, minta halal, minta rida Abu Nawas, masyaallah. Kayaknya di DM ya. Di sini kada bisa ulun sampaikan nomor HP ulun. Allahumma faqihna fid din, masyaallah. Abdulayat lawasna kada. Guru apa penyebab sudah tadilah. Masyaallah. Ya, paham, masyaallah. Terima kasih. Paham tuh kita lebih paham karena kalau kita mengamalkan lah. Ingatakan ilmu hakikat nih lah. Kalau kita paham itu ketika kita itu sudah diberi paham. Dan lebih paham lagi kalau sudah kita itu ditemukan. Karena diberi paham itu adalah ilham. Setelah kita mengamalkan, punya ilmu lalu kita mengamalkan itu diberi paham oleh Allah Ta'ala. Tetapi nanti lebih paham lagi kalau kita sudah ditemukan yang punya paham itu. Yang punya orang yang memahamkan tuh kita ketemu, nah itu baru pian paham dengan sendirinya. Kenapa? Karena kita sudah bertemu itu kan nyaman mengisahkannya. Kalau orang tuh biasanya kan pahamlah dengan pasar, pahamnya. Yang berarti kan bisa lah ke pasar, belum. Cuma aku ini lagi berjalan menuju pasar. Nah setelah dia sampai ke pasar tuh tidak perlu dia cukup memandangnya. Haruskah sudah orang sampai di pasar tuh memahami kada lagi? Aku memahami pasar kada. Karena dia melihat itu langsung paham. Langsung paham karena bertemu dengan zatnya sudah, yaitu pasar tadi. Nah tatkala orang nanti bertanya masalah hakikat, masalah di makam panah, itu dia paham. Kenapa? Langsung keluar dia dari otaknya. Langsung diberikan paham karena apa tadi? Karena sudah pahamnya. Sudah ketemu, jadi dia mudah menjelaskannya. Jadi orang yang wasil itu mudah menjelaskan di makam ma'rifat kah? Di makam apakah dia mudah menjelaskannya. Kenapa? Karena dia sudah menemui itu. Sudah ketemu itunya. Sudah melihat, sudah merasakan. Jadi macam-macam. Makanya kalau kita di makam panah itulah tidak bisa kita menjelaskannya walaupun satu malam itu ada bisa habis. Kenapa? Karena setiap kita jelaskan dia akan muncul lagi. Akan muncul lagi dia. Seperti itu. Semakin legit semakin terbuka kita itu. Semakin terbuka penjelasannya semakin. Nah pokoknya itu.
Yang kalau kita di dalam hati kita ini lezat, sahdu, sudah mesra, itu bukan kita lagi yang menjelaskan. Itu bukan kita lagi, kita ini cuma membuka mulut saja, dia yang menjelaskan. Ampun pian kadang merasa, kalau orang yang merasa dia akan tahu bahwasanya bukan dia yang menjelaskan. Kenapa? Karena setiap kalimat yang keluar dari mulut kita ini itu bagaikan kemarifatan, terus menambah akan dia kemarifatan. Sebenarnya yang diucapkan inilah terbatas. Yang mau keluar itu seperti gumpalan yang mau keluar itu. Yang mau dikeluarkannya itu, tapi mulut kita kan cuma satu. Maka kadang kita ini habis napas kita untuk menjelaskan kalau dia kita buka. Kenapa? Karena dia mau keluar terus. Ini itulah sir, itu yang keluar itu. Jadi kalau kita ini susah kita menjelaskannya lah. Seperti orang itu, ya apalah di dalam diri kita ini kalau orang bertanya tuh dia seperti apa namanya? Seperti sumber air yang deras itu mau keluar. Oh itu jadi mulut kita ini kadang tidak mampu menahan dia keluar tuh. Jadi kita ini kada bisa berbicara akhirnya. Akhirnya tidak bisa keluar, dia mau meliputi diri kita, langsung kita tenggelam. Disitulah kita tidak bisa lagi bersuara. Kalau kita itu sudah di makam di mana ketika sir itu keluar kalau kita mengucapkan ini. Karena sir itu lezat dia. Kalau dia tidak keluar, langsung mesra dengan tubuh kita. Tubuh kita lah yang hilang. Batang tubuh kita lah yang hilang, pandangan kita lah yang hilang di ketika itu. Jadi kita kada bisa lagi mengucapkannya. Karena sir itu mesra dengan diri kita. Karena sir itu adalah menambah kemarifatan terus dengan kita. Setiap kita mengucapkan, mengeluarkan sir itu semakin ma'rifat kita. Semakin tenggelam di dalam hadrahnya Allah Ta'ala itu. Semakin nampak, semakin jelas di diri kita ini. Dia akan menenggelamkan kita di dalam kemarifatan itu. Dia kalau kita tidak bisa mengucapkannya lagi, maka dia meliputi diri kita. Disitulah kita akan hilang. Akan nampaklah lagi namanya jamal dan kamalnya. Karena sir itu adalah semakin dia terbuka, semakin nampak jamal kamalnya dengan kita. Sehingga manakala kita mengucapkan, kalau kita bergerak, semuanya diliputinya sudah. Kada ada lagi yang nampak selain daripada itu. Tidak bisa lagi disuarakan. Allah. Mana sidik itu kayak apa, Pak Guru? Sidik itu artinya membenarkan. Membenarkan. Sidik yang sebenarnya itu kita di makam musyahadah ini membenarkan bahwasanya diri kita kada maujud, bahwasanya diri kita kada ada, yang ada sebenarnya itu adalah sifat dan apalnya saja. Itu sidik nanti. Sebenar-benarnya sidik nanti, benar-benar sidik itu sampean sudah tenggelam di makam jat yang sidik sebenarnya, yaitu makam ainul yakin. Hakul yakin, itu benar-benar pian membenarkan dah itu. Sedangkan orang di makam musyahadah itu kan sudah dinamakan sidik namanya. Benar-benar menyaksikan kebesarannya, menyaksikan keagungannya, atau benar-benar dia menyaksikan bahwasanya dirinya itu adalah Nur Muhammad. Itu makam sidik juga, tapi makam musyahadah masih. Tetapi kalau manakala orang itu tenggelam di makamnya Nur Muhammad, lenyap di dalam Nur Muhammadnya nanti, itulah dia benar-benar sidik sebenarnya. Artinya tuh benar sebenar-benarnya sudah. Kada lagi dia yang merasakan, kada lagi dia memusahadakan, tapi lebur dah dengan dirinya. Sama aja mandi junub jadi dalam hakikat. Mandi junub itu artinya dosa besar. Kalau dosa besar itu ya mengakui adanya akuan. Mandi junub itu membersihkan mandi junub secara hakikatnya, membersihkan zahir dan batin kita, dibersihkan daripada sifat-sifat akuan. Waalaikumsalam warahmatullahi ainal ikram masalah. Rabbanaul haqqul karim. Masyaallah.
Amin ya rabbal alamin. Orang yang panah di Nur Muhammad rahatan sembahyang kayak Pak Guru Ipian jangan merasakan. Enggak. Cuma ulun padahkan orang yang panah dalam Nur Muhammad misalnya dalam sembahyang, kalau dia sampai di Nur Muhammad saja tenggelamnya, itu yang dirasakannya tidak lain yang Muhammad bin Abdullah. Itulah kalau dia benar-benar sampai tenggelamnya di situ, sampai di Nur Muhammad saja. Karena orang itulah ada makamnya sampai di musyahadah saja. Ujar Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Dia memesrakan dirinya zahir dan batin adalah seperti perbuatan Nabi dengan pandangan Nur Muhammad. Maka dia itu secara tidak langsung, secara mulhaq, itu namanya bertemu dengan Nabi Muhammad. Artinya gerakan dan diamnya itu benar-benar mutaba'ah, mengikut Nabi zahiran wa batinan. Zahirnya pas dengan gerakan Nabi, lalu dipandang gerakan itu dengan pandangan Nur Muhammad. Maka zahir dan batinnya itu artinya sama dengan Nabi kedudukannya. Mulun sambil kedudukannya kada boleh, karena kita lain Nabi, kada boleh. Maksudnya di hakikatnya itu sama dengan Nabi. Hakikat Nabi Muhammad itu Nur Muhammad sebijian. Kalau pian sembahyang, bergerakan sembahyang, bacaan sembahyang, pian suhud, pian pandang dengan pandangan Nur Muhammad, maka pian itu sebijian Nur Muhammad namanya. Nah, Nabi Muhammad itu sebijian Nur Muhammad juga. Awalu makhlukin baraja fil alam tadi wal nur al mauda fi haji surah. Itu pian kalau membaca itu sabarataan mengisahkan ujar Habib Ali, Nabi Muhammad itu nasabijian Nur Muhammad yang sempurna aja residen. Itu baca di dalam kitab Samatud Durar. Cuma orang kada paham kalau kada terbuka. Kada terbuka itu kada maknanya kada tahu. Sabijian Nur Muhammad itu ya ada pada Nabi Muhammad itu. Makanya Nabi Muhammad tuh kada bisa lepas dengan Allah Subhanahu wa taala dengan nurullah. Kada bisa dia itu kada ingat dengan Allah taala. Kenapa? Karena Nur Muhammad dengan nurullah itu mesra dengan nur Nabi kita Muhammad. Mesranya di mana? Yaitu diwujudkan di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh. Diwujudkan. Amun pian tuh lah mesra dengan Nur Muhammad. Tadi tuh kada mengakui diri pian tuh bahwa diri pian itu ada ini kada mengakui. Yang ada itu zahir batin pian ini yang mewujud cuma Nur Muhammad saja. Maka pian langsung tajalli itu dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sidin itu pangsa bijian sudah. Kita ini nah sabijian Nur Muhammad. Nabi Muhammad itu yang sabijian Nur Muhammad. Tapi andi kita ini kada seperti Nur Muhammad yang pada Nabi itu. Lalu kita ini tenggelam makan serahkan nah lawan Nabi nah. Ini Nur aku nah Nabi nah. Nur pian asalnya ulun bulikakan lawan pian. Paham lah pian? Ulun ni na nurnya, ulun ni na nur pian. Ampun pian ulun ni na sabijian ampun pian. Ulun bulikakan lawan pian Nabi ay. Nah ulun bulikakan. Siapa na nampak mau dibulikakan tu? Sallallahu ala Muhammad. Pian betakun aja masih Nur Muhammad di dalam diri itu di mana aja. Ujar ulun tadi mengerti lah pian. Amun diri kita nih sebijian nih nah Nur Muhammad nah. Sebijian kupiah nih Nur Muhammad di mana Nur Muhammadnya nah. Nah, sebijian kupiah nih Nur Muhammad di mana Nur Muhammadnya. Di dalam kupiah ini kah di luar kah di mana kehendakannya. Amun diri kita nih sebijiannya Nur Muhammad di mana Nur Muhammad. Jangan pian betakun di dalam. Jangan betakun pian di luar. Air liur ulun nih Nur Muhammad, gigi ulun nih Nur Muhammad, nang bersuara nih Nur Muhammad, nang mendengar nih Nur Muhammad. Seperti apa Nur Muhammad? Diri ulun nih sebijian Nur Muhammad. Bila inya kenyataan Nur Muhammad ya berarti itu sebijian Nur Muhammad. Jangan pian betakun nang kaya apa Nur Muhammad. Ini suara ulun nih Nur Muhammad. Bila murakabah itu
hamba Allah Ta'ala, kita merasakan diri kita Nur Muhammad. Kalau musyahadah pian menyaksikan diri kita ini Nur Muhammad. Itu musyahadah namanya. Musyahadah itu kita menyaksikan, aku bergerak nih, nah bergerakku nih, nah gerakku ini timbul nah karena Nur Muhammad. Nah pandang ini gerak ini Nur Muhammad, pandangnya engkau menggerakkan ini Nur Muhammad. Amun rinciakan panjang pulang, kita inilah ada beisi wujud nih, beisi wujud nih karena ada roh iyalah. Berarti kita ini kenyataan daripada roh. Amun kada ada roh melihat lapian, bergerak lapian, mewujud lapian. Kalau kada ada roh, kada bisa. Berarti kita bergerak berdiam nih kenyataan roh. Roh tuh kada ada. Amun kada ada Nur Muhammad. Berarti yang bergerak nih siapa? Nur Muhammad. Titik. Nyaman je pian musyahadah nih itu. Bila pian lejat nih itu terbuka tuh Nur Muhammad. Kalau pian hendak Nur Muhammad nang aslinya, yang hendak pian bertemu dengan Nur Muhammad, mesrakan itu dulu. Jangan bertakun Nur Muhammad tuh nang mana. Mesrakan dulu itu Nur Muhammad. Bila pian bertemu dengan Nur Muhammad, nah itu berarti pian sudah kenal sebenarnya. Karena kita tuh kada sempurna mengenal Nur Muhammad tuh terkecuali kita lebur dengan Nur Muhammad. Yang kita ini Bang namanya insanul kamil. Sempurna menyerahkan diri kita itu di dalam Nur Muhammad. Sempurna kita memesrakan diri kita itu di dalam Nur Muhammad. Sempurna kita merasakan diri wujud kita ini adalah Nur Muhammad. Itu namanya insanul kamil namanya. Musyahadah makamnya. Makamnya musyahadah dan murakabah, memandang dan merasakan. Tapi kalau insanul kamil mukamil kada ada lagi selain daripada pian merasakan seluruh gerak diam batang tubuh pian jahir batin itu sabijian Nur Muhammad sudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau belajar ilmu hakikat itu ikam jangan tapi hendak berpegang dengan dalil. Dengan dalil. Hadis Nur Muhammad itu hadisnya palsu. Enggak. Ilmu hakikat ini kan ada urusan yang kayak itu. Pian kalau mencapai ma'rifat itu komun berdalil terus berjalan gini ngalih pian. Jika kita sudah memahami ilmunya lantas kita terjebak melakukan maksiat bagaimana? Al-insanu makhlul khata wan nisyan. Jadi kalau orang itu memang selalu asik, kada mau dia terjebak biasanya. Kalau selalu asik. Tetapi manusia ini ada batasnya asik. Ada batasnya kada asik. Kadang-kadang kita asik, kadang-kadang kada seperti itu. Makanya setelah kita di makam panah itu kembali kepada tanajul namanya. Habis taraki tanajul yaitu di makam salik lagi. Terus seperti itu sampai akhir hayat kita. Orang panah itu sebentar aja sayangnya. Kalau panglawas kada kita merasakan jajab itu sebentar aja dibukakan Allah Ta'ala itulah. Orang mengarang kitab itu adalah yang kada pada dalil ada. Makanya di dalam Quran itulah siapa ini namanya ini. Ini yang madahkan kada pakai dalil itu. Makanya disebutkan man alima wa amil aja. Orang yang berilmu lalu dia mengamalkan. Allamallahu ilman lam ya'lam. Disitulah namanya ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang kada perlunya belajar. Seperti misalnya al-hikam. Al-hikam itu adalah biar menemukan dalil. Orang mengarang seperti itu. Semuanya itu hikmah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap seseorang sehingga dia mengerti jalan untuk wasil kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena dia diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah itu di kitab? Tidak ada. Tidak ada. Adakah itu diajarkan oleh guru sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada. Karena ilham dari Allah Ta'ala. Itulah namanya ilman lam ya'lam. Makanya orang yang alim di dalam ilmu ma'rifat ini dinamakan alim Rabbani. Karena ilmunya tanpa melalui kitab, yaitu melalui Rabbani langsung diberikan oleh Allah Ta'ala. Namanya sir laduni namanya. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa itu dihendaki oleh Allah Ta'ala pemahaman akan ilmu agama, maka mudah aja memahami ilmu agama. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, seperti Imam Syafi'i itu adalah masuk akal dengan kita.
Manakala beliau melihat sesuatu langsung hafal. Melihat sesuatu langsung hafal. Utaknya bagaikan flash disk, langsung terekam bagai kamera. Adakah kita masuk akal kita? Kada masuk akal. Itulah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Seperti itulah orang-orang yang khusus ya. Mayyahtasu birrahmatih namanya. Jadi orang yang dikhususkan dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Karena rahmat Allah Ta'ala itu luas. Orang mengaji itu dapat rahmatnya Allah Ta'ala. Orang menuntut ilmu lalu dia diberikan oleh Allah Ta'ala taufik untuk mengamalkan ilmu kepada ilmu tersebut. Itu rahmatnya Allah Ta'ala. Setelah dia mengamalkan dibukakan oleh Allah Ta'ala rahasia daripada ilmu. Itu rahmatnya Allah Ta'ala. Walhasil rahmat Allah Ta'ala itu ada yang seperti ini terhadap seorang. Ada yang seperti ini terhadap seorang. Ada yang membutuhkan dalil. Ada yang membutuhkan dalil. Mayyahtasu birrahmatih. Ibuhan wow ada. Amin ya rabbal alamin. Situ Jumat sampai jam berapa dah kita nih? Sejam sudah, masya Allah. Enggak sampai sini gini dulu lah. Enggak sejam sudah. Ulun minta maaf, minta reda dulu ulun lah. Enggak sejam sudah. Kena ulun upload akan ini di YouTube. Berdarah kayak dong ulun kadalah. Enggak maka lagi asik lah. Enggak masalah. Terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan kita seberatan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan, dikabulkan hajat, dilunaskan segala hutang, diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang luas dan tiada disangka-sangka dari mana arah datangnya. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mau hadir semuanya. Terima kasih.